Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Apa Pak. sehat Lumayan. semua? Baik. Gimana kabarnya? Semangat. Gimana? Ada yang tidak hadir hari ini? Pak, pena saya hilang, Pak. Pena, Pak, pena. Ya, Pena. Hadir semua. Mungkin diambil temannya Pak tuh. Juli. Iya, Dikerjain biasanya Agus temannya. itu, Pak, Agus. Memang Agus ini ya. Balikan, Agus. Agus Balikan biasanya, temannya. Rul. Apriyadi. Gus, kasih Gus. Ada yang nggak hadir enggak hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua, hadir. Hadir semua, Bukan Pak. saya loh yang ambil, bukan saya loh yang ambil Memang harus penanya. apa, Tadi kita Agus tadi. syukuri ya. Sudah, jangan ribut, Karena jangan kita ribut. diberikan Mau belajar kesehatan ini. kepada dia, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, Bapak minta Delpi untuk memimpin doa. Silakan Delpi. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Delpi. Ya. Ya, Pak. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, ya, materi kita adalah pengecilan ukuran buah. Di materi ini nanti, sebelum kita masuk ke materi, nanti Bapak ada memberikan sebuah video motivasi. Ini erat kaitannya dengan apa yang akan kita buat. Ya, untuk hari ini apa yang kita buat itu adalah sebuah produk. Langkah awalnya adalah dengan membuat pengecilan ukuran. Nanti ada beberapa produk yang akan dihasilkan dari pengecilan buah itu akan menjadi sebuah produk. Ya. Ada beberapa macam produk nanti. Nah, kira-kira apa yang membuat produk itu menarik bagi pelanggan? Kira-kira apa? Tampilan, Pak. Kemasan Pak. Betul. Ada lagi yang lain? Cita rasanya, Pak. Rasa. Cita rasa. Cita rasa. Harganya murah, Pak. Harganya murah. Nah, itu yang paling penting, murah. Target yang paling awal itu adalah murah. Ekonomis. Murah, rasanya baik. Nah, ini adalah Banyak. nilai plus dari Banyak, Pak, apa isinya yang banyak. mau kita buat, ya. Produk yang mau kita buat. Nah, untuk mengawali itu, maka apa yang harus muncul dari produk itu? Kita harus apa? Dirubah, Pak. Ada yang bisa jawab. Kita harus apa? Supaya Dirubah, produk Pak. itu Diolah Pak. diolah. Terus apa lagi? Ada yang bisa jawab lagi? Dicicipi, Siska Pak. mungkin? Dicicipi. Sebelum diolah kan, Pak, disortasi dulu kan, Pak? Iya. Iya, disorasi Takutnya dulu. yang Tapi bagus bahannya buah kan. mana yang baik, Iya. mana yang rusak ya. Ya, kita pisahkan. Agus mungkin mau bantu menjawab? Jadi untuk diolah, Pak, dibuat penganan yang baru begitu Berarti inovatif lah ya. ya kasih Jadi buah itu menjadi apa ya? ya yang Bisa jadi kekinian, keripik, Pak. apa, dan seterusnya. Ya, Nah, yang paling penting kekinian ya. iya, Jangan Pak. monoton, yang penting adalah kekinian. Jangan Nah, onde-onde. dari kekinian ini ya, dari kekinian ini maka apa yang harus kita buat supaya dia menjadi kekinian? Browsing ini dulu, Pak. Mengikut- Resep-resep terbaru, baru Resep kita terbaru, bikin. terus Iya. apa lagi? Mengikuti selera pasar Pak. Selera pasar. Ada lagi Enak yang rasanya, lain? Pak. Murah. Iya. Jadi dari keseluruhan yang kalian sebut tadi itu adalah inti katanya adalah kita harus kreatif apa melihat segala peluang yang ada, ya. Nah, sebentar Bapak akan putarkan kalian video tentang kreatif ya. Untuk memotivasi kalian bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan ide kreatif itu. Nah, sebentar Bapak share dulu videonya. Gimana, sudah kelihatan? Sudah, Belum, Pak. Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Sudah kelihatan, Pak. Sudah. Ya, silakan kalian melihat tayangan tahapan-tahapan dalam
proses kreatif ya. Ya saya belum pernah makan itu Pak, buah kiwi. Pak, permisi Pak, permisi. Ya, Permisi. iya Pak Apriyadi. Izin ke toilet Pak. Oke, Mau jangan bolos itu dia, Pak, lama-lama ya. mau bolos. Segera kembali ya. Tapi hari ini Pak Guru dia mau bolos itu Pak. berbeda-beda. Gimana videonya sudah kelihatan? Dalam berkarya, Dan Terlalu kecil Pak videonya. yaitu Ya, proses kreatif. Karena proses kreatif Kecil ya? Diperbesar Pak, kurang besar. ide. oke siap. Dalam proses kreatif itu sendiri, ternyata ada tahapannya loh. Dan tahapan inilah yang Sebentar ya, ini Bapak besar dulu ini. Pak, izin ke belakang sebentar ya Pak. Saya juga Pak Iya, ikut. silakan. Apri sudah dari tadi loh, Apri. di kamar mandi. setiap orang pasti punya sisi kreativitas kali, yang Pak. berbeda. Tapi dalam berkarya, kamu pasti melakukan sesuatu hal yang sama, yaitu proses kreatif. Karena proses kreatif itu sendiri berkaitan dengan menggali ide. Dalam proses kreatif itu sendiri, ternyata ada tahapannya loh. Dan tahapan ini yang mempengaruhi hasil karyamu. Dalam merangsang gagasan baru, tentunya butuh proses yang disebut proses kreatif. Proses kreatif berarti keleluasaan pengembangan ide-ide secara bebas. Jadi, bukan hanya sebatas bagaimana menghasilkan sesuatu aja ya, geng. Makanya, proses berpikir kreatif itu sendiri ada tahapannya loh. Dan setiap tahapan bisa saja dilakukan berulang-ulang karena ada yang namanya try and error. Apa aja sih tahapan-tahapannya dalam proses kreatif? Yuk, simak terus. Tahap proses kreatif yang pertama adalah persiapan. Tahap ini dimulai dengan menyerap informasi sebanyak mungkin. Misalnya, kamu ingin menggali ide soal aliran seni rupa, berarti kamu bisa datang ke pameran seni rupa. Experience itu yang akan melekat di benak kamu, dan kamu juga bisa mencatatnya. Tahapan yang kedua adalah inkubasi. Ini merupakan step yang paling penting. Terkadang bisa memakan waktu berhari-hari, karena ini bukan sesuatu yang bisa diburu-buru. Kamu dapat membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang selama ini membuat kamu lelah untuk membantu kamu untuk menyusun pikiran yang masih bercabang. Alam bawah sadar kamu mulai bekerja untuk mengolah informasi menjadi ide baru, sehingga lebih mudah untuk menemukan ide-ide baru yang lebih fresh dan memiliki kolerasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga adalah insight, atau bisa dibilang tahap pencerahan. Karena pemahaman kita sudah meningkat, semua ide-ide mulai muncul untuk saling melengkapi dan menyelesaikan suatu permasalahan. Terkadang, ide brilian tersebut bisa muncul tiba-tiba, kayak ilham dari Tuhan. Ini terjadi karena alam bawah sadar kamu pada tahap-tahap sebelumnya sudah memilah-milah manakah informasi yang menarik dan punya value. Jadi, kalau sudah di tahap ini, jangan lupa untuk catat ide kamu supaya nggak lupa ya. Tahap berikutnya adalah evaluasi ide. Di sini, kamu memerlukan kritik untuk refleksi diri. Apakah ideku layak untuk direalisasikan? Apa saja sih yang masih kurang? Bagaimana cara mematangkannya? Kamu juga bisa meminta bantuan teman, keluarga, atau rekan lainnya. Setiap orang punya cara pandang masing-masing, sehingga semakin banyak masukan, maka semakin banyak pula ide-ide baru yang kamu dapatkan dari hasil evaluasi. Tahap yang terakhir adalah elaborasi.
Nggak ada suaranya, Pak. Gimana tadi videonya sudah jelas ya? Sudah, Pak, sudah. Bagaimana cara membuat ide kreatif itu ya? Dari video tadi apa yang kalian dapatkan? Pak Apriyadi mungkin bisa memaparkan apa yang ditangkap dari video tadi. Ya, jadi Langkah-langkahnya tadi. ya Pak, menurut penangkapan saya, jadi untuk mendapatkan ide kreatif tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui sehingga memang ide kreatif itu muncul dengan hasil apa ya, hasil kita mencermati dari di sekeliling kita lah Pak. Jadi kreatif itu bisa muncul dari lingkungan sekitar kita atau sebagainya Pak. Mungkin itu Pak yang saya tangkap Pak. Ya. Tri mungkin bisa menjelaskan dari apa yang ditangkap dari video tadi? Intinya kalau kita mau kreatif Pak, kita bangun dulu motivasi di dalam diri kita dulu gitu. Berpikir positif Pak. Oke, jadi betul ya. Jadi yang tahap-tahapan tadi itu memang harus dilalui ya. Mulai dari persiapan dan seterusnya sampai nanti kita mendapatkan ini ya, mendapatkan sebuah produk yang memang itu adalah hasil dari kreativitas kita. Ya. Nah selanjutnya kita masuk ke ini ya, ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah kelihatan tujuannya? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Ya. Pak, sudah. Nampak Pak. Soalnya di sini ada apa jaringannya ya? Sama Pak di kami pun iya Pak. Ya, ini sedang muncul. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah peserta didik mampu mendiagnosis karakter aneka buah. Setelah nanti ada tayangan PowerPoint dan video. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hasil olahan buah. Nah, tadi kalian sudah menganalisis buah-buah apa saja yang bisa kalian olah. Kemudian nanti merencanakan proses pengecilan buah secara berurutan. Kemudian yang keempat, nanti kalian harus menghasilkan sebuah karya dari hasil pengecilan ukuran sehingga menjadi sebuah karya. Kemudian yang kelima, kalian nanti akan berdiskusi ya tentang prosedur kerja dari pengecilan buah. Kemudian yang terakhir adalah akan ada kegiatan mengevaluasi mutu dari produk yang kalian buat. Siska minum obat. Iya Pak, Mas nih Pak. Nah, ada yang tahu buah ini? Pisang Pak, pisang. Pisang kepok Pak. Pisang Kepok Ya. Pak tepatnya. Apriyadi Pisang mungkin kepok. bisa, apa yang bisa dihasilkan dari pisang ini? Banyak Pak, banyak. Ini Kritik Pak. Kalau di daerah kami Pak, bikin kola. nah, sama Pak, di daerah kami kola bisa, kemudian pisang goreng itu Pak, kemudian dia di atasnya diolesi, disiram pakai susu, kemudian Crispy. ada apa namanya? Pisang Keju. Pontianak Pisang Pak. keju, Pak. Pontianak. Ini yang Keju ya. Pak Guru, ini yang suka digoreng sama terigu Pak. Yang suka digoreng sama teri ini. Saya bawa ya ke sekolah ya. Iya bawa dong. Oke. Di daerah kami Ada nggak itu yang khusus, kekinian Pak, dari di daerah produk kami ini? Pak. Pak Apriyadi ada enggak produk kekinian dari pisang ini? Pisang kalau di daerah kami Pak, pisang istilahnya pisang Manuhara Pak, sekarang yang masih itu aja sih Pak. Pisang digoreng kemudian Manuhara, diolesi ya. pakai coklat, masih itu aja sih Pak. Oh, seperti kayak nugget gitu ya. Kalau kekinian Iya, sekarang kami itu nugget dioles namanya. pakai apa? Keju, kemudian disiram sama coklat Pak. Kadang ada juga yang pakai Pakai keju ya. manis Iya. ya. Banana nugget Pak. Nugget Ya. banana, nugget pisang. Ya, nugget banana. Yang kekinian sekarang adalah nugget banana ya.
atau nugget Di daerah pisang. kami belum ada, Pak. Di daerah kami belum ada. Pisang meler kok. Belum ada. Banana nugget belum ada, Pak. Nanti dikirim ya. Ya, Pri, Pak, makanya ditunggu. main ke mall, jalan-jalannya ke mall. Iya, Ada di sini jalan-jalan. mall, adanya hutan, Pasar ya. kebun sawit sama kebun karet. Oke ya, kita ke gambar yang kedua ya. Ini kira-kira proses apa? Nasi goreng. Bukan. Agus mungkin bisa bantu. Oh bukan. Bukan Bikin nasi jelly goreng. ya, Pak. Apa proses Jelly apa ya, ini? Sele, Pak, sele. Bikin jelly kayaknya. Iya, ini adalah proses pembuatan selai. Oh, Selai. Kok Oh, Atau selai? jam. Hai. Buah. Jam. Jadi biasanya hanya Oh, iya, ada dua ada bahan utamanya itu packingnya adalah buahnya itu Oh sendiri iya, itu ada dengan tulisan jelam selai. gula. Ya. Mesna mungkin bisa jawab. Buah ini bisa diolah menjadi apa saja, Mesna? Saya Pak. Saya, Pak. Saya Pak. Saya. Pak. Sari Apa buah, bisa? Pak, sari buah. Selai. Sari Saya buah. Pak. Sari buah, ya. Masih di Jadi selai, jus, Pak. ya. Apa lagi? Bisa langsung bikin Jus. rujak Pak, rujak. Ya. Sop itu Kalau sih semuanya sop mau buah, digabung bisa menjadi Sop rujak buah. ya. Rujak. Ya sop buah apa ini Seger. sop buah? Ya itu, Sop Pak. buah. Kalau di daerah kami, Pak, tanpa diolah pun sudah bisa dikonsumsi, Pak. Dikonsumsi. Iya, kalau sudah masak buahnya. Ya, maksudnya Iya. tanpa harus ada pengolahan lagi. Tapi kan Jadi kalau dari pepaya ini belum banyak- masak juga ya, bisa banyak dibuat ini ya. sayur. Banyak buah yang bisa diolah menjadi produk baru ya. Kalau ini digabungkan juga bisa jadi rujak, jadi sari buah. Kemudian jadi permen dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti kita ya. Apa sih pengecilan itu? Secara umum pengecilan itu adalah merubah ukuran ya. Merubah ukuran dari unit operasi yang diterapkan pada benda padat untuk mengurangi ukurannya. Jadi pengecilan itu adalah mengurangi ukurannya. Yang tadi besar itu menjadi bagian kecil-kecil, bisa dipotong kecil-kecil. Bisa menerapkan dengan penggilingan, penekanan, atau pemukulan. Ya. Ini buah apa? Apel. Keripik Apel. apel ada, Pak, keripik apel. Apa Enak yang tepat banget. untuk Iya. apel ini? Dia apa? Digiling, dipukul, atau penekanan? Diiris, Pak, diiris. Di jus Di juga jus bisa, ya, Pak. di jus bisa digiling. Di jus bisa, digiling bisa ya. Berarti digiling Kemudian bisa. digiling. Mau dimakan langsung bisa nggak? Bisa, Dibuat bisa. keripik bisa dibuat Ah. keripik. Dibuat keripik. Keripik apel. Jadi banyak Dibuat produk bisa, yang Pak, bisa jus, dihasilkan dari apel. ini ya. Tergantung pengecilan ukurannya, kita mau bentuknya bagaimana. Ya. Pak, permisi ya, Pak. Ya, Permisi bentar. ya. Nah, apa tujuan dari kita mengecilkan ukurannya tadi? Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengolahan selanjutnya. Jadi nanti dari beberapa buah tadi bisa diolah, maka dia harus melalui proses pengecilan ukuran. Sehingga dia bisa atau lebih mudah diproses ke pengolahan selanjutnya. Misalnya apa? Nanti nanas itu bisa kita potong dia dalam ukuran kecil untuk mempermudah proses penggilingan dengan blender, maka dia akan mudah kalau dia dikecilkan dulu ukurannya. Daripada yang besar tadi, kita masukkan ke dalam blender, maka blendernya bisa rusak karena tidak melewati proses tadi pengecilan ukuran. Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam proses pengolahan selanjutnya. Nah, ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Proses-proses ini. Gambar yang pertama apa? Buat Pisang goreng, Pak. nugget ya Pak ya, nugget. Ya, Nugget. yang pertama ini adalah membuat Proses Nugget. pembuatan Nugget. nugget Ya. pisang. apa cirinya kalau membuat nugget? Ini ada loyang di sini.
sama tepung Pengukusan Pak. Ya, harus tepung panir Pengukusan. itu, tepung panir. Dulu. ada tepung Pengukusan. panir ya. Roti. Kalau nugget kan memang bahannya itu ya. Dikukus, kemudian dibaluri tepung roti atau tepung panir. Nah, ini digolongkan dalam proses dari besar menjadi sedang. Pak lapar Pak, lihat makanan terus Pak. Kemudian yang kedua, ini sudah tadi ya gambarnya adalah pembuatan selai. Jadi dari ukuran sedang menjadi lebih kecil. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan apa nih yang terakhir? Ada yang tahu? Permen. Permen Pak. Ya. Permen ya? Pembuatan permen. Ya. Apa bahan utamanya ini? Pisang. Lihat gambarnya, itu apa? Ubi, bukan. Apa itu Pak? Diserut Pak. Kates Pak, kates. Iya, betul, Apriyadi. Kudu Itu ya? adalah Kudu. pepaya. Paya. Pepaya. Jadi pepaya ini bisa diolah menjadi permen. Oh, Permen. permen pepaya ya Pak? Ya, permen pepaya. Saya Itu baru mangkal, Pak. Pepaya Nah, mangkal, untuk Pak. melalui proses tadi, maka kita memerlukan alat pengecilan. Untuk mengecilkan ukuran, maka perlu alat. Apa saja alat itu? Nah, ini kalian bisa lihat. Kalian pernah lihat alat ini? Pernah Pak, di dapur mamak saya ada. Ya, lengkap ya. Apa ada semuanya? Ada Di Pak. dapurnya, di rumahnya Apriyadi. Apriyadi. Ada Pak, ada. Pak. Punya Ada. ibu saya ada. Di Tri juga ada ya. Apri warung Pak. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk mengupas kulit buah ya. Sini ada pisau, kemudian ada slicer, ada peeler ya, kemudian ada slicer. Jadi kalau namanya ini adalah yang atas itu adalah pisau motong, kemudian yang kedua itu adalah pengupas namanya peeler, kemudian pengiris itu namanya adalah slicer. Slicer biasanya kita membuat apa? Keripik ya, Pak. Keripik. Ya, membuat Pak. Keripik. keripik ya. Keripik singkong ya, bisa keripik kentang, bisa keripik pisang, keripik buah. Kalau buah kan sekarang banyak ya. Ada apel, ada nangka dan seterusnya. Jadi bisa menggunakan slicer ini. Kemudian alat selanjutnya itu adalah apa ini? Blender. Ya, sudah ada tulisannya ya, blender ya. Saya belum baca Pak. boleh. Atau dikenal dengan alatnya itu adalah crusher ya. Dia fungsinya adalah untuk menghancurkan. Crusher. Ya. Saya punya juga Pak. Yang muat berapa kilo? Yang setengah kilo Pak, yang setengah kecil. kilo, ya. Ya. Kemudian alat selanjutnya adalah Parutan kelapa. parutan kelapa ya. Ini supaya menjadi apa nanti? Buahnya Jadi dijadikan kelapa apa? parut atau santan parut. Ya, kalau kelapa dia bisa jadi kelapa parut atau santan parut. Kalau buah tadi mungkin proses yang tadi ya. Buat selai, Pak. Menjadi apa? Selai, Pak. Buat isian nasar. Selai bisa, ini. nastar Mana bisa sih, Pak? pakai ini. Ada lagi? Yang lain? Ya, permen pepaya tadi dia Ya. paling cepat adalah dengan cara diparut. Ya. Nah, ini ada video lagi ya. Ini adalah proses yang ada di pabrik ya, proses pengolahan buah yang ada di pabrik menjadi suatu produk yang baru. Jadi kalian bisa mengamati video ini ya, nanti apa yang bisa kalian tangkap dari video ini. Udah bisa muter enggak videonya? Belum Pak. Belum ya? Unyil Pak, si unyil. Yunyil. Nontonan Siska ini Pak tiap hari. Dalam bentuk
baik untuk peredaran darah kita. Si pisang ini mau kita kreasikan menjadi aneka rasa. Wah, gimana caranya? Kemon deh, langsung ke pabrik pengolahannya di daerah Jawa Timur. Jenis pisang yang kita pakai adalah pisang tanduk. Kalau di beberapa negara Latin, pisang tanduk khas Benten ini bisa menjadi makanan pokok. Mau tahu kenapa? Karena di dalam buah pisang terdapat banyak senyawa yang baik untuk tubuh kita. Antara lain kandungan mineral, karbohidrat, vitamin, serat, dan protein. Kemon, olah langsung pisangnya. Tuh, sudah ada habis dan Ray yang bantuin. Pisang sengaja dikupas dengan pisau dan kayu. Fungsinya agar tekstur pisang tidak rusak kemat. Kemudian iris pisang tipis-tipis menggunakan mesin pemotong khusus. Proses pengirisan tipis ini untuk menghasilkan kualitas keripik yang baik setelah goreng nanti. Kalau dilihat sekilas, tekstur irisan pisang tanduk ini singkong ya. Pisang, monggo, pisang. Wah, kebetulan nih. Melani lagi cari pisang, Pak. Ini pisangnya sudah matang belum, Pak? Ya sudah dong, Nak Melan. Masa pisang masa jualin? Ya udah kalau gitu. Kalau pisang ini Melani barang semua, gimana, Pak? Boleh kan? Hah? Buat apaan, Melan? Wah, ya boleh banget lah. Asik. Oke, dari video tadi yang kalian sudah bisa lihat bagaimana proses pembuatan apa tadi? Keripik pisang, Pak. Keripik pisang. Keripik pisang, ya. Pisang. Jadi di industrinya itu atau di perusahaannya itu dia membuat pisang aneka rasa. Ya. Jadi bisa dibuat ada yang original, kemudian ada rasa balado dan seterusnya. Ya. Nah selanjutnya nanti Bapak akan bagi kalian dalam 3 kelompok ya. Di dalam 3 kelompok itu, kelompok pertama itu ada Apri, kemudian Agus, Delpi. Ya. Ini Bapak bagi berdasarkan presensinya ya, urutan presensinya. Kemudian yang kedua, kelompok 2 itu ada Heri, Juli, dan Mesna. Kemudian kelompok 3 ada Siska, kemudian Tri dan Nurul. Jadi silakan kalian duduk di masing-masing kelompoknya. Saya boleh kelompok sama Siska, Pak. Gimana Siska, mau tukaran enggak? Sip. Pak, mulai ya. Mulai dia. Ya nggak apa-apa, Pak. Lagi nangis, Pak. Oke, ganti ya. Tri. Ngalah ya, Tri ya. Ya, berarti Tri pindah ke kelompok 1 ya. Oke, Pak. Iya. Tri, jangan lupa roti. Pisang goreng. Nampaknya gayung bersambut ini. Nah, ini silakan masing-masing kelompok, ketua kelompoknya mengambil LKPD-nya. Sudah, Pak. Oke, Sudah. silakan kalian mengamati LKPD-nya ya. Nah, di tugas LKPD yang pertama itu kalian akan targetnya ini ya. Bentuk produknya apa, kemudian cara pengecilannya bagaimana, kemudian alat apa yang digunakan, dan bentuk hasilnya bagaimana. Nanti silakan kalian nanti boleh browsing internet ya. Kebetulan di sekolah kita itu internet gratis ya dari provinsi. Jadi silakan dimanfaatkan. Kalian bisa browsing sepuasnya tentang 3 produk ini ya. Nanti setelah kegiatan ini nanti masing-masing kelompok akan memaparkan ya hasilnya. Kemudian di tugas selanjutnya itu adalah kalian membuat sebuah rencana ya, rencana untuk pembuatan produk dari bahan dasarnya adalah buah. Jadi nanti kalian silahkan menentukan judulnya apa, ya tujuan proyeknya apa, kemudian alat dan bahannya apa. Nah, jangan lupa diagram alirnya ya. Nanti kalian bisa menjelaskan bagaimana proses produk itu
sampai jadi, ya, mulai dari awal sampai dia menjadi sebuah produk. Ya. Kemudian langkah kerjanya apa saja, silakan dibahas. Nanti kemudian ada kesimpulannya. Nah ini nanti keseluruhannya dalam bentuk laporan. Ya. Nah untuk tugas mandirinya nanti kalian akan membuat produk. Ya. Nanti Bapak bagi nanti kalian menyelesaikan tugas yang ini ya, membuat rancangannya. Ya. Nanti di akhir sebelum kita mengakhiri nanti Bapak akan memberi job untuk masing-masing kelompoknya. Itu silakan dikerjakan dulu ya LKPD. Ya Pak, masih dikerjakan ini Pak. Ya. Pak mau ganti jam agama nih Pak. Oh ya. Apa Pak sedikit lagi. Bapak percepat dulu ya. Ya. Di jadwal saya penjas ini head, bukan agama. Woi salah tulis. Salah bawa jadwal itu salah bawa jadwal. Apri, bikin malu aja kamu nih. Ayo boleh cerita tapi sambil LKPD-nya dikerjakan ya. Pak masih browsing ini Pak. Iya siap. Kalau sudah siap langsung buat laporan Pak. Iya. Langsung dibuat laporannya ini Pak. Ya, laporannya nanti bisa paling sampai ini ya Bapak kasih sampai di diagram alirnya selesai hari ini. Nanti selanjutnya bisa dikerjakan kelompok ya. Kelompok tapi mandiri di rumah nanti. Nanti sesuai ada targetnya nanti yang harus kalian buat ya. Sudah Pak, sudah. Oke, sudah ya LKPD-nya? Sudah. Mungkin kelompok 1 dulu bisa mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Nanti silakan kelompok lain untuk boleh bertanya, boleh ngasih saran dan kritik ya atas apa yang dikerjakan temannya. Oke, kelompok 1 sudah bagus ya. Terima kasih juga masukan masukan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Silakan mempresentasi hasilnya. Siap Pak. Sekian dan terima kasih Pak. Oke. Silakan kelompok lain untuk menanggapinya. Kelompok terakhir Pak. Ya, sudah kami sampaikan Pak. Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Sudah? Sudah Pak. Oke, silakan kelompok lain menanggapi. Sudah, semua kami jawab Pak. Oke, ya. Jadi semuanya sudah bagus ya dalam membuat tugas LKPD-nya sudah sempurna semuanya ya. Ya kalau nilainya ya di atas KKM lah ya. Kemudian selanjutnya ini Bapak akan memberikan kalian evaluasi ya. Silakan kalian nanti lihat di grup WA-nya, Bapak sudah ada link di sana ya, link di Google Classroom, kalian bisa mengerjakan soal itu. Soal itu ada 2. Ini tugasnya adalah mandiri. Silakan kalian mau kerjakan sekarang atau nanti di rumah boleh. Ya. Tugasnya adalah mandiri. Di sana nanti ada pertanyaan esai dan pertanyaan pilihan ganda. Boleh kalian kerjakan di sini, boleh kalian kerjakan di rumah. Siapa nanti istirahat kami kerjakan Pak. Oke. Jadi itu ya. Sudah evaluasinya, nanti silakan boleh dikerjakan di sini atau di rumah. Paling lama Bapak tunggu hasilnya nanti adalah besok hari ya. Besok sudah batas akhir dari pengumpulan evaluasinya. Siap Pak. Ya. Nah selanjutnya adalah kita Bapak mau nih dari masing-masing kelompok bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan hari ini. Mungkin dari kelompok 1 dulu. DLP mungkin bisa
menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini? Kesimpulannya Pak ya? Ya, kesimpulannya. Kesimpulan. Pak, coba lihat Pak, yang pertama tadi Pak, yang langkah pertama tadi Pak, tujuannya. Biar saya simpulkan. Nih, ya. Jadi gini Pak ya, kesimpulannya kalau menurut pendapat saya, karakteristik buah ini, ya kalau sekarang itu kalau kita untuk buah berdasarkan fisiologi, kemudian kalau buah ini mungkin sifatnya mudah busuk ya Pak, ada sifat fisiologi itu variabel seperti itu Pak. Dan tuh kalau olahannya sekarang bermacam-macam, banyak kekinian. Misalnya kalau olahan pisang bisa jadi di keripik pisang, olahan apalagi macam-macam lah Pak. Jadi kesimpulannya produk ini semuanya karakteristik buah ini ya harus kita kembangkan lah Pak produknya, mungkin dari pengecilan ukuran, pengecilan bermacam olahan dan produksinya harus dilakukan dengan baik. Begitu Pak menurut saya. Ya, terima kasih Delpi. Ini perwakilan dari kelompok 2. Heri atau Mesna yang mau menarik kesimpulan? Heri mungkin bisa menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Lanjut kelompok 3 dulu Pak. Oh, kelompok 3 ya. Baik, saya Siska mewakili. atau Apri? Ya, saya Pak. Oke, Baik, silakan, untuk Apri. mengakhiri pembelajaran hari ini, kami dapat menyimpulkan bahwa butuh pengolahan yang lebih baik lagi. Demikian Pak kesimpulannya yang dapat kami sampaikan Pak dari kelompok 3. Oke. Kelompok 2? Apa ada yang standby nih kelompok 2, Heri atau Misna? Oke, sudah ya. Oke, sudah disampaikan oleh Heri. Nah, selanjutnya ya, untuk pertemuan selanjutnya ya, setelah tadi kan kalian sudah mengamati video yang sudah ditayangkan, kemudian contoh-contoh produknya. Nah, nanti Bapak minta untuk tugas mandiri kalian di rumah, yang kelompok tadi, ya. Kelompok 1 itu Bapak targetkan untuk membuat nugget pisang. Kemudian kelompok 2 itu membuat selai nanas. Kemudian kelompok 3 itu membuat permen dari pepaya. Ya. Jadi minggu depan di pertemuan selanjutnya nanti Bapak harapkan kalian membawa produk kalian. Oke, jelas sampai sini? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, Jelas, Pak. sebelum mengakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Pas Pak. Sudah jelas semuanya ya? Pas Pak, ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, karena tadi sudah kita mulai dengan doa, silakan. Tadi siapa Bu Delpi ya yang mimpin doa? Iya Pak, saya lagi Pak. Ya, silakan. Ya, sudah berakhir pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk semuanya anak-anakku. Pelajaran hari ini sudah berakhir. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak. Dadah, Bapak. Selamat pagi. Iya.